Look who we are the dreamer. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect. Oh yeah, here's to the ones that can imagine, respect. Oh yeah. Gather round now, look out. Ya, Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam Pak Mitra, ada yang bisa dibantu Pak? Iya, jadi begini Bu Anita, ini saya mau minta bantuan ini terkait dengan permasalahan yang saya alami di sekolah. Jadi di sekolah itu Bu Anita, pada saat saya masuk di kelas melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik itu mereka tidak kadang hanya mereka ini bercanda mereka di kelas, mereka hanya ribut, tidak mau perhatian saya. Jadi saya kadang saya tidak nyaman tuh di kelas itu pada saat saya masuk di kelas. Jadi masalahnya ini murid yang kurang aktif saat Bapak melaksanakan pembelajaran. Ini masalah Bapak ya? Iya Bu. Sebelum kita melanjutkan ke masalahnya permasalahan tadi, kira-kira apa tujuan Bapak melakukan proses coaching ini? Jadi saya bertemu dengan ibu ini terkait dengan permasalahan tersebut. Saya ingin berdiskusi bagaimana caranya menemukan solusi nanti supaya peserta didik itu mereka menjadi antusias atau diaktifkan dalam belajar Bu. Nah, itu sebenarnya harapan saya Bu. Jadi saya agak kebingungan nih terkait dengan masalah saya ini. Jadi Bapak ini mengalami kesulitan bahwasanya dan bingung saat mengajar siswa tidak aktif. Kira-kira Bapak menerapkan model pembelajaran yang seperti apa waktu Bapak mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak aktif saat belajar? Oh iya Bu, jadi sebenarnya nih Bu, pada saat saya masuk di kelas itu, pada saat saya belajar itu, saya hanya ini Bu, berfokus pada buku. Jadi apa yang saya bawakan itu materinya hanya di buku saja. Kemudian metodenya masih ceramah saja. Jadi saya hanya saya yang banyak berbicara kepada peserta didik. Nah, begitu Bu. Kemudian penggunaan media juga Bu, kadang saya ini saya bawa peta gambar-gambar saja Bu. Jadi mungkin mereka bosan Bu. Akhirnya mereka tidak aktif, tidak antusias begitu Bu. Karena model pembelajarannya mungkin ya monoton ya. Iya Bu. Kira-kira seperti tolak ukur Bapak itu seorang siswa yang aktif itu seperti apa? Jadi sebenarnya saya ingin itu Bu, pada saat kita belajar itu siswa itu lebih banyak aktif dengan Bu. Nah, lebih banyak mengeluarkan pendapat atau mereka bertanya terkait materi yang belum dipahami Bu. Nah, tapi ini saya lihat ini peserta didik ini mereka tidak respon. Nah, kalau kita tanya itu mereka hanya diam saja. Kemudian kalau kita mau tanyakan materi yang kita ajarkan mereka sudah paham atau belum, mereka juga tidak mau menjawab Bu. Akhirnya saya kadang mau marah juga kepada mereka ini. Akhirnya saya kadang saya malas masuk di kelasnya mereka Bu. Tadi kan Bapak sudah cerita bahwa hanya memperlihatkan gambar dan Bapak menuntut mereka aktif. Kadang anak-anak itu ingin mereka sendiri yang bergerak melakukan aksi berbuat dalam hal pembelajaran. Kira-kira metode pembelajaran apa yang bisa membuat anak-anak itu bisa mandiri belajar? Maksudnya bukan Bapak di situ yang terlibat, tapi Bapak hanya memfasilitasi. Kira-kira metode pembelajaran seperti apa? Iya, sebenarnya ini dalam anak-anak saya juga mungkin nanti saya akan mencoba menerapkan model pembelajaran yang menarik Bu. Seperti mungkin model pembelajaran
problem desk mungkin Bu, yang itu yang saya dengar itu. Kemudian mungkin terkait media pembelajaran yang menarik mungkin Bu. Mungkin saya akan coba menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran. Tapi begini Bu, ada lagi permasalahan ini sebenarnya. Saya itu Bu belum paham ini terkait dengan media pembelajaran yang menarik. Jadi saya belum terlalu paham terhadap penggunaan ini teknologi Bu dalam pembelajaran. Jadi saya kadang males Bu itu kalau masuk di kelas mau menggunakan juga media PowerPoint, saya tidak bisa lihat. Lalu saya kebingungan. Jadi dari ceritanya Bapak ini bahwa ada keinginan untuk menerapkan pembelajaran yang menarik seperti yang Bapak utarakan tadi. Tapi kita tahu bersama bahwa sekarang itu model pembelajaran yang sekarang menuntut seorang guru untuk bisa mengaplikasikan IT utamanya. Bapak kendalanya di situ lagi. Nah, kira-kira kiat Bapak untuk mengatasi masalah itu seperti apa? Rencananya seperti apa? Iya, jadi begini Bu, kan di sekolah saya itu ada salah satu rekan guru yang bisa dan jago buat media pembelajaran. Tapi kadang kalau kita berjumpa itu di sekolah Bu, kami hanya ini cetak-cetak biasa saja. Kadang cetak-cetak yang tidak bermanfaat Bu, gitu Bu. Jadi selain temannya tadi kita yang bisa IT, sekarang kan kita tahu sudah modern, Pak bisa dilaksanakan sendiri. Kira-kira dari dalam diri Bapak bagaimana kiatnya tanpa melibatkan orang? Kan sekarang sudah canggih bisa melakukan pelatihan mandiri, apalagi sekarang punya HP yang canggih. Apa kiatnya selain mengajak teman mungkin ada? Oh ya, sebenarnya ini Bu, saya juga sedikit terbuka ini. Nanti saya akan mencoba nanti belajar otodidak Bu melalui YouTube. Oh bagus tuh. Iya. Atau mungkin nanti saya ini Bu, saya akan ikut saja mungkin pelatihan-pelatihan daring mungkin Bu, terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran. Mungkin nanti saya akan coba Bu. Selain nanti saya akan coba komunikasi dengan teman saya, mungkin dia bisa membantu saya dalam pembuatan ini Bu, media pembelajaran. Iya, mungkin selain teman Bapak bisa lakukan pembelajaran otodidak, itu hal yang luar biasa Pak rencananya. Kemudian melakukan pelatihan daring, itu tanpa kita tergantung di orang. Sebenarnya suatu proses awal untuk kita belajar. Kira-kira komitmen Bapak kapan akan dilaksanakan ini? Jadi secepatnya Bu, saya akhirnya terduga ini motivasi dari Ibu. Jadi secepatnya mungkin sebentar malam ini Bu, saya akan coba buka-buka YouTube daripada saya nonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin alangkah lebih bagusnya saya ini Bu, saya ingin melihat tutorial terkait pembuatan media pembelajaran yang menarik Bu. Jadi dari perbincangan tadi kita ini bisa kita simpulkan kira-kira langkah apa yang akan kita tempuh. Dari ceritanya tadi kita ada kendala, terus Anda menemukan sendiri solusinya, bisa sedikit diutarakan kesimpulannya? Iya Bu, akhirnya alhamdulillah saya senang sekali melalui percakapan kita ini Bu, dari Arhani juga Ibu. Akhirnya saya sendiri mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Untuk untuk mengatasi masalah tersebut sebenarnya sangat ini gampang terserah ini dari saya sendiri. Sebenarnya sudah ada, hanya saja mungkin selama ini saya belum terduga Bu. Tapi setelah kita melaksanakan diskusi ini, akhirnya saya terduga untuk melaksanakan ini, mengupgrade kompetensi diri saya. Insya Allah nanti saya akan cerahkan di kelas. Iya, terima kasih ya. Mungkin itu saja proses coaching kita hari ini. Nanti kita lanjutkan mungkin setelah Bapak menerapkan komitmennya ya Pak. Iya, nanti ya, saya segera dilaksanakan. Saya akan dilaksanakan, nanti saya laporkan lagi Ibu supaya Iya, kita berdiskusi lagi ya. Iya, baik Pak Mitra. Saya siap menunggu. Iya, siap ya. Jadi baik, dari hasil
praktik coaching yang sudah dilakukan, yang dimana yang bertindak sebagai coach di sini adalah Ibu Anita dan yang bertindak sebagai coach adalah Pak Mitra. Dari hasil coaching yang presentasikan atau dibahas tadi, yaitu permasalahan tentang ketidakaktifan murid dalam menerima proses pembelajaran. Hal ini tentunya yang disampaikan oleh coach, dalam hal ini Pak Mitra itu sendiri. Nah, dalam dalam kegiatan coaching ini terlihat bahwa dalam proses coaching ini terlihat nuansa keakraban, kekeluargaan yang terjadi, sehingga dari nuansa keakraban tersebut maka lahirlah sebuah percakapan atau proses coaching dengan menggunakan alur tirta, mengalir begitu saja, ya. Mulai dari tujuannya, dari ketika si coach, ya, Ibu Anita mengantar untuk bagaimana si coach mengutarakan apa yang menjadi tujuannya. Kemudian coach kemudian bisa mengidentifikasi apa yang menjadi penyebab masalah dari proses coaching itu, sehingga ditemukanlah apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan dari hasil permasalahan itulah kemudian didapatkan solusinya. Ibu Anita selaku coach mampu mengantar coach, dalam hal ini adalah Pak Mitra, sehingga Pak Mitra dapat menemukan solusi atau strategi-strategi apa yang akan diambil agar kemudian permasalahan yang dihadapi tentang ketidakaktifan murid itu dalam menerima proses pembelajaran itu bisa teratasi. Kemudian Ibu Anita selaku coach juga telah mampu mengarahkan coach, dalam hal ini Pak Mitra, untuk dapat memaparkan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Mitra, yaitu tentang strategi atau kapan yang akan dilakukan oleh kegiatan, kapan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian terakhir yaitu tentang tanggung jawab dari coach itu sendiri, yaitu Pak Mitra, yang kemudian Pak Mitra berantusias untuk mengikuti kegiatan pelatihan dalam hal meningkatkan kompetensi guru. Kemudian kesimpulan dari akhir dari proses coaching ini yaitu proses coaching ini berjalan dengan senang dan bahagia, sehingga masalah yang ada itu bisa terpecahkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham sih? Iya. Jadi bagaimana Pak? Kita datang ke usainya ada berdiskusikan mungkin Pak? Iya Pak. Jadi saya mau berdiskusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Jadi permasalahan yang saya hadapi ini, saya di sekolah itu sedang menggunakan metode pembelajaran dengan memanfaatkan media TIK. Kebetulan itu kan kita ada bantuan Chromebook dari pemerintah. Jadi saya coba manfaatkan media itu untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Jadi yang saya gunakan itu saya menggunakan Google Form supaya dalam pembuatan kuis itu saya tinggal tampilkan saja, tinggal saya kirimkan lewat emailnya mereka, sehingga nanti mereka buka di Google Form-nya. Oh iya. Jadi Pak Hamsi sudah ini coba menggunakan media TIK ya dalam pembelajaran. Namun hanya Google Form ya. Iya, hanya Google Form. Kemudian Pak Hamisu, kenapa tidak coba menggunakan
model-model apa namanya media pembelajaran yang lainnya yang lebih menarik lagi. Oh, kalau untuk selama ini belum pernah sih, belum pernah. Karena Iya. Karena sebenarnya saya menggunakan metode ini baru berjalan untuk apa namanya tatap muka baru sampai 3 kali tatap muka. 3 kali tatap muka. Kemudian saya belum menggunakan media apa namanya aplikasi lain. Saya baru saja coba menggunakan Google Form juga untuk apa namanya mengetahui sejauh mana kemampuan anak peserta didik saya dalam menggunakan media TIK. jadi kemudian Pak Hamisu karena tidak diskusi-diskusi dengan teman di sekolah yang jago buat media pembelajaran mungkin. Belum pernah juga sih, belum pernah. Tapi memang ada teman yang bisa, yang punya kemampuan juga di bidang TIK. Tapi selama ini saya belum pernah belum coba melakukan diskusi terkait dengan pengembangan kompetensi di bidang itu. Kemudian Pak Hamisu sudah pernah ini ikut pelatihan mungkin atau belajar otodidak di YouTube mungkin terkait dengan ini media pembelajaran yang inovatif. Oh iya. Saya pernah itu lakukan mengikuti pelatihan. Ya, dulu saya lakukan ikuti kegiatan itu, pelatihan itu di Kendari. Iya, betul. Pelatihan tentang pembuatan video apa namanya? Animasi. Ya, video animasi pembelajaran. Nah, jadi mungkin iya pernah saya. Kemudian saya juga sering nonton YouTube tentang tata cara atau tutorial pembuatan video animasi. Ya. Kemudian tadi kan Pak Hamisu sudah pernah coba pakai Google Form. Iya. Tapi menurut Bapak kalau hanya untuk media Google Form diterapkan di kelas kira-kira sudah efektif itu Pak untuk itu? Kalau memang yang saya lihat gini sekarang itu tidak terlalu efektif Pak, karena minat belajar murid-murid saya itu masih kurang. Saya lihat itu masih kurang. Belum ada semangat belajarnya, belum ada semangatnya untuk bagaimana caranya menggunakan TIK itu. Ketika mereka sudah gunakan, mereka juga belum ada motivasi untuk mengembangkan pengetahuannya di bidang itu. Jadi saya masih bingung ini kira-kira bagaimana caranya supaya murid-murid saya ini bisa mempunyai minat yang tinggi dalam hal pemanfaatan media pembelajaran ini, Pak. Iya, baik. Jadi rencana Bapak ke depan bagaimana kira-kira? Rencana saya ke depan ini saya coba menggunakan saya ingin membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Mungkin tadi dengan membuat video-video animasi kemudian bisa juga mungkin dengan pembuatan kuis dengan menampilkan video animasi. Jadi situ ada variasi ya, pembelajaran yang bervariatif. Jadi ada Google Form, kemudian mungkin sebelumnya video animasi, kemudian ada juga kuis yang ada videonya video-video animasinya. Ya betul sekali Pak. Jadi untuk sekarang ini memang guru-guru itu perlu menerapkan media-media pembelajaran yang inovatif dalam kelas ya. Iya. Seperti yang Pak Hamisu katakan tadi. Jadi kira-kira Pak Hamisu kapan untuk itu menerapkan itu nanti? Oh iya. Jadi ini kan saya barusan terpikirkan ini Pak. Tentang media ini. Mungkin pertemuan saya mungkin berikutnya ini saya insya Allah sudah menggunakan. Ini kan kebetulan ini besok lusa. Ini sudah jam saya jadwal saya kembali tatap muka di dalam kelas.
mungkin saya bisa gunakan, sudah bisa gunakan apa namanya, media pembelajaran yang bervariatif, menggunakan Google Form, kemudian video animasi dan kuis yang bervideokan animasi juga. Oh iya, oke. Jadi ini nanti kita komitmen ya Pak. Iya, iya. Nanti kemudian kapan kira-kira saya ingin ini dengar laporan dari Bapak ini, atau bisa kita berdiskusi kembali terkait perkembangan ini, penerapannya. Jadi kalau berbicara tentang perkembangan ini Pak, ini kan lusa, saya barusan mau coba terapkan ini sama anak saya. Mungkin minggu depan Pak, supaya saya bisa cerita kembali tentang kira-kira bagaimana apa namanya respon murid-murid saya terkait dengan proses pembelajaran ini dengan menggunakan media ini, dengan apa namanya, mencoba dengan metode variasi kreatif. Oh ya, baik Pak. Jadi ini ya, saya tunggu nanti ya. Iya, iya. Depan laporannya. Jadi tadi kita sudah berdiskusi, kemudian Pak Hamis juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bapak terkait dengan penggunaan media pembelajaran tadi yang belum maksimal ya Pak. Iya. Jadi sudah terjawab oleh Bapak sendiri ini solusinya ternyata. Iya. Jadi Pak Hamis sudah bisa menentukan solusi, kemudian nanti Bapak mau menerapkan ya. Iya Pak. Jadi mungkin Bapak sudah menemukan solusinya ya. Iya Pak. Jadi terima kasih banyak ini Pak. Iya. Karena saya sudah bisa mengeluarkan, nanti bisa mendapatkan ide-ide baru, itu juga dari hasil tanggapan kita pada hari ini. Iya. Saya juga Pak sebenarnya sangat senang bisa berdiskusi dengan Pak Hamisul, kemudian membicarakan permasalahan Pak Hamis yang dihadapi, kemudian bagaimana caranya Pak Hamisul sendiri yang ini menemukan solusi dengan apa namanya, mengandalkan aset-aset yang ada di sekolah, fasilitas yang ada di sekolahnya Bapak. Dan jadi saya sangat senang sekali bisa bertemu dan berdiskusi dengan Pak Hamis. Ya terima kasih banyak Pak. Ya. Saya permisi. Iya ya. Hati-hati jalan. Pak. Siap. Baik, demikianlah tadi proses coaching antara Pak Hamisu sebagai coach dan Pak Mitra sebagai coachnya, di mana proses coaching antara keduanya ini sudah sesuai alur Tirta, di mana yang pertama yaitu tujuan antara coach dan coaching sudah saling menyepakati tujuan apa yang diperoleh setelah melaksanakan proses coaching ini. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah juga sudah terlaksana dengan baik. Terlihat coachnya mampu menanyakan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat coaching mengeluarkan apa yang menjadi permasalahan yang dialami. Kemudian yang ketiga, rencana aksi di sini juga sudah terlaksana dengan baik. Setelah ada arahan dari coachnya bisa mengeluarkan rencana apa yang bisa dilaksanakan atau trik apa yang bisa dilaksanakan dari permasalahannya tadi, yaitu masalah penggunaan media pembelajaran yang belum efektif. Di sini ternyata coachnya sudah banyak melakukan pelatihan dan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di YouTube sehingga nanti bisa dimanfaatkan atau diimplementasikan dalam pembelajaran. Kemudian tanggung jawab juga sudah terlaksana dengan baik. Di sini terlihat si coachnya sudah bisa akan menerapkan rencana aksinya tadi. Mungkin itu saja apa yang bisa saya refleksikan dari proses coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa minta waktunya Bapak sebentar. Saya sedikit ingin bercerita terkait permasalahan yang saya hadapi sekarang Pak. Oh, jadi ini kira-kira apa masalahnya ini? Masalahnya ini kan Pak sudah dekat lagi mau pendampingan individu. Dalam hal ini terkait dengan program yang kita dapat di Guru Penggerak, itu kan ada mengajak teman-teman di sekolah
Masalah saya ini Pak, teman-teman saya sudah mendukung sebagian, tapi ada satu dua orang yang tidak ikut berpartisipasi, maksudnya tidak berkolaborasi. Jadi dengan saya ingin melakukan proses coaching ini, saya ingin meminta pendapat Bapak atau arahannya bagaimana supaya saya bisa keinginan saya itu merangkul kita semua guru di sekolah saya ingin berkolaborasi karena program ini untuk kepentingan kita bersama. Jadi sebelumnya Ibu sudah disampaikan belum terkait dengan kegiatan pendampingan individu ini kepada teman-teman yang ada di sekolah? Saya sudah sampaikan lewat pertama kepala sekolah saya Pak, kemudian lewat WhatsApp group. Hanya selalu kita ini kebiasaan ibu-ibu rumah tangga kan di samping sebagai guru juga ada aktivitasnya di rumah, tapi ini kan bisa kita antisipasi bagaimana caranya karena ini untuk salah satu nilai guru dan perannya itu kan harus menunjukkan kolaborasi. Jadi di sini yang jadi masalah saya, mungkin teman-teman saya di sana belum ada nilai itu, nilai kolaborasinya, nilai Pak. Jadi kira-kira saya harus seperti apa Pak sehingga bisa melakukan. Jadi sebelumnya Ibu Anita ini sering tidak berdiskusi dengan teman-teman guru di sekolah? Sering di sela-sela jam istirahat saling sharing begitu, berbagi pengalaman, apalagi saya mungkin yang lagi di program ini bila ada yang di pengetahuan baru di pinggiran, saya selalu berbagi sama teman-teman saya. Hanya di sini mungkin cara saya yang kurang efektifnya, mungkin kecuali mungkin secara merangkul semua, mungkin dalam bentuk sosialisasi atau bagaimana. Kira-kira dalam melakukan diskusi dengan teman-teman, apakah teman-teman itu antusias tidak untuk melakukan diskusi dengan Ibu? Kurang antusiasnya, mungkin cara penyampaian saya yang mungkin mereka bosan mendengar penjelasan dari saya. Mungkin menurut saya ini tapi mungkin sebelum melaksanakan mereka itu menilai bahwa kalau duduk mendengarkan itu memakan waktu, tapi ini sementara saya berpikir bagaimana caranya hal itu bisa dilakukan mandiri. Dalam hal ini kan sekarang zamannya online, bisa dilakukan di sela-sela istirahat, mungkin dengan membuka platform Merdeka mereka bisa mungkin melihat di situ nilai apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kira-kira ini Ibu ya, ya kira-kira dalam kira-kira apa strategi Ibu ke depannya supaya bagaimana teman-teman ini bisa mempunyai minat supaya bisa bergabung dalam kegiatan pendampingan individu yang dijalankan sekolahnya Ibu? Kira-kira strategi saya pertama terlebih dahulu menemui atasan saya, kepala sekolah. Biar bagaimanapun mungkin kalau kepala sekolahnya kita yang sampaikan mungkin ada antusiasnya mereka, kemudian membuat rencana semacam sosialisasi untuk membuat bukan semacam pelatihan tapi bagaimana caranya mereka bisa mengakses informasi-informasi terkait nilai seorang guru itu seperti apa, yang mungkin dengan memanfaatkan platform Merdeka. Jadi dalam sosialisasi itu saya perkenalkan bahwa begini cara penggunaannya platform Merdeka. Jadi di situ banyak hal yang mereka ketahui. Saya kira ini strateginya cukup luar biasa, ini bagus sekali untuk dikembangkan. Jadi kira-kira
Untuk menjalankan strategi yang Ibu sudah ceritakan ini, kira-kira kapan untuk menjalankan strategi itu? Kira-kira kapan waktunya? Mungkin minggu depan Pak, karena kebetulan minggu depan ini akan ada pendampingan yang ketiga. Jadi secepatnya dan besok insya Allah saya akan temui kepala sekolah saya, mungkin bisa diarahkan teman-teman saya sehingga saya tidak jalan sendiri di sini. Jadi saya memanfaatkan pemimpin sekolah saya yang bisa merangkul teman-teman saya di situ sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti sosialisasi yang akan saya rencanakan. Kira-kira selain kepala sekolah, mungkin ada teman guru senior lain yang bisa bantu itu? Ya, ada dari rekan CGP juga, yaitu Ibu Nurliana. Di sini saya sudah hubungi. Kebetulan beliau juga yang banyak mengajari saya, karena kebetulan saya ini program ini saya banyak tahu dari beliau. Dengan mengakses platform Merdeka banyak hal yang saya tahu. Karena mungkin itu saya rencana saya akan menghubungi besok juga beliau bahwa bisa mungkin ada waktunya atau menyesuaikan waktu dari dia, saya akan hadirkan sebagai pemateri begitu Pak. Jadi tadi itu komitmen Ibu supaya bagaimana apa yang menjadi kegiatan Ibu berjalan dengan lancar. Saya rasa apa yang sudah Ibu sampaikan tadi itu merupakan strategi yang luar biasa supaya bagaimana dalam hal kegiatan pendampingan individu itu akan berjalan dengan baik. Saya rasa Ibu sudah menemukan solusinya. Baik Pak, saya sangat berterima kasih dengan adanya proses coaching ini. Saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, berbagi sehingga Bapak bisa mengarahkan saya sehingga saya bisa menemukan gambaran apa yang akan saya lakukan. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah tadi praktik coaching yang dilakukan oleh Pak Hamisu dan Bu Anita. Pak Hamisu sebagai coaching dan Bu Anita sebagai coaching. Jadi dari hasil pengamatan saya terkait dengan percakapan coaching yang telah dilakukan, bahwa dalam pelaksanaan coaching telah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Di situ sudah termuat tujuan melaksanakan coaching ini seperti apa, kemudian permasalahan yang diutarakan oleh coach sudah diutarakan, dan Pak Hamisu sebagai coaching sudah mampu mengarahkan kepada penemuan solusi oleh coach sendiri dari tahap mengidentifikasi permasalahan dari Bu Anita. Kemudian juga sudah memuat terkait dengan rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Anita sebagai coaching terkait dengan permasalahan yang telah dialami oleh Bu Anita, dan juga di sini sudah terangkum komitmen serta strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Anita terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan, dan adanya komitmen bersama dengan coaching dan coaching terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah Bu Anita. Dan saya rasa proses coaching antara Bu Anita dan Pak Hamisu sudah berjalan sangat baik sesuai dengan alur tirta. Pak Hamisu sudah mencoba menggali hal-hal atau strategi-strategi yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri terkait dengan penemuan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, saya rasa secara umum sudah sangat baik proses coaching pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect. Oh yeah. We are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen,